Kalau dua orang berkelahi, siapa yang dianggap pelaku menurut hukum pidana? Yang memukul duluan, yang menyebabkan luka berat, atau justru keduanya dianggap melakukan tindak pidana penganiayaan? Pertanyaan sederhana ini sering mengejutkan banyak orang, karena di dalam hukum pidana yang dilihat bukanlah siapa yang paling parah lukanya, tetapi apakah perbuatannya itu memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Dalam hukum pidana, perkelahian atau duel yang dilakukan dengan sengaja adalah tindak pidana bagi semua pihak yang terlibat. Hukum tidak peduli siapa yang menang, siapa yang kalah, atau siapa yang lukanya paling banyak. Yang dinilai adalah perbuatannya, bukan hasil akhirnya. Mari kita lihat contoh sederhananya. Misalnya A berkelahi dengan B. Mereka saling memukul dan sama-sama mengakibatkan luka. A hanya mengalami sedikit lebam di bagian wajah. B mengalami patah kaki sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sekilas, orang awam mungkin akan menilai bahwa A yang membuat B patah kaki adalah pihak yang bersalah, sementara B dianggap sebagai korban. Namun, di dalam hukum pidana, keduanya tetaplah pelaku, hanya saja klasifikasi pasalnya berbeda. Tindakan B yang membuat A lebam itu merupakan penganiayaan biasa yang diatur di dalam pasal 351 ayat 1 KUHP lama kita. Tindakan A yang membuat B patah tulang merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang diatur di dalam pasal 351 ayat 2 KUHP kita, yang mana kedua tindakan ini merupakan tindak pidana, namun dengan ancaman yang berbeda. Tindakan B yang membuat A lebam itu diancam dengan pidana maksimal 2 tahun, sementara tindakan A yang membuat B patah tulang itu diancam pidana dengan maksimal 5 tahun. Artinya, jika masalah ini baik A maupun B melaporkan ke polisi, maka perbuatannya itu dapat sama-sama dipidana, hanya saja pasalnya yang berbeda sesuai tingkat keparahan akibatnya. Sekarang muncul pertanyaan lain, bagaimana kalau mereka sebenarnya sudah sepakat untuk tanda tangan perjanjian bahwa apapun yang terjadi mereka tidak akan saling menuntut. Nah, ini juga sering disalahpahami. Di dalam hukum perdata, sebuah perjanjian baru dianggap sah jika memenuhi 4 syarat sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat yang pertama itu adalah adanya kesepakatan para pihak. Yang kedua, para pihak itu harus cakap dalam melakukan perjanjian tersebut. Objek perjanjiannya jelas. Nah, yang keempat, adanya sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang ataupun hukum ataupun ketertiban masyarakat. Pada kasus duel atau perkelahian tadi, mereka memang memenuhi 3 syarat pertama, tapi mereka melanggar syarat keempat, yaitu sebab yang dilarang oleh undang-undang atau hukum, karena isi perjanjiannya berkaitan dengan melakukan tindakan penganiayaan yang jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Akibatnya, perjanjian seperti ini batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada sejak awal. Dengan kata lain, kertas perjanjian itu tidak punya kekuatan apapun. Jadi jelas ya, perkelahian yang dilakukan dengan sengaja merupakan tindak pidana, baik yang hanya menyebabkan luka ringan maupun yang menyebabkan luka berat. Mereka sama-sama dapat dipidana, hanya saja klasifikasi pasal yang dilaporkan itu berbeda. Yang satu mungkin ancamannya lebih ringan, yang satu yang lain ancamannya lebih berat. Tapi terlepas dari hal itu, perbuatan mereka yang melakukan perkelahian tersebut sama-sama dapat dipidana. Jadi teman-teman, jika ada masalah, selesaikanlah dengan kepala dingin dan berdiskusi atau berdialog, bukan dengan memilih kekerasan. Karena sekali Anda memilih berkelahi, pidanalah yang akan berjalan, apapun isi perjanjian.